Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaralun kembali dalam program Sabi Podcast edisi Kamis 14 Maret. Edisi Senin 14 Maret 2022. Bersama saya Mauratul Husna, jurnalis harian Sambi Indonesia. Nah, Syaralun dan juga pendengar setia Serambi FM dimanapun berada, tema yang kita angkat hari ini adalah terkait dengan Sewindu Penegrian Utu Melabuh, Kampus Muda Segudang Prestasi. Nah, Syaralun, saya informasikan bahwa Universitas Teguh Umar atau disingkat dengan UTU merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Nah, UTU berdiri pada 10 November 2006 diresmikan sebagai Universitas Negeri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 April 2014. Nah, dan pada November 2022 tahun ini UTU akan merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Sementara sejak diresmikan sebagai Universitas Negeri, UTU berusia 8 tahun. Nah, di usianya yang memang masih sangat muda, bahkan bisa disebut belia ini, tapi soal prestasi UTU berada di atas para seniornya di Aceh maupun di level nasional. Banyak prestasi yang membanggakan yang telah dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswanya, dan beragam prestasi itu diabadikan di gedung terintegrasi kampus UTU di Alu Penyaring, Kabupaten Aceh Barat. Baik Syaralun dan juga pendengar setia Sambi FM dimanapun berada, saat ini sudah hadir bersama saya Rektor UTU, Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE MBA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Baik sekali, alhamdulillah. Sehat ya Prof ya? Sehat, insyaallah. Baik, Ya. Terima kasih Profesor sudah hadir langsung ke studio Serambi, Oke, ke Serambi FM. Nah, Profesor, tadi di awal saya sudah menyampaikan terkait dengan pada tahun ini UTU akan berulang tahun penegriannya ya, Ya, UTU. penegrian, Negerinya akan berulang Oke. tahun ke-8. Namun kalau UTU berdiri sendiri sudah sejak 2006. Ya, betul. Nah, dan tadi juga saya sudah menyampaikan beragam banyak prestasi sudah diraih oleh UTU sendiri. Meskipun di usianya masih belia nih, Rektor. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana sih ataupun yang dilakukan oleh pihak UTU sendiri sehingga di usianya pun yang masih muda ini, tapi dia sudah mampu untuk bersaing bahkan meraih beragam prestasi di tingkat Aceh maupun juga di tingkat nasional. Silakan Pak. Baik, sebelum saya menyentuh tentang bagaimana meraih prestasi tadi, saya ingin sedikit jelaskan ya sejarah ya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Jadi kita harus sering-sering melihat masa lalu kita, kenapa kita bisa hadir di muka bumi ini. Oke, betul bahwa Universitas Teguh Umar ini dinegrikan 1 April 2014. Tetapi 8 tahun sebelumnya, tanggal 10 November, izin operasional Universitas Teguh Umar lahir. Ketika itu swasta dan merupakan adalah gabungan sejumlah sekolah tinggi waktu itu. Dan sekolah tinggi itu ada beberapa jenis, termasuk di antaranya itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Dan artinya adalah sebelum Universitas Teguh Umar lahir, ada cikal bakal yang membuat dia lahir sebagai universitas. Nah, pada awal sekali kalau kita melihat embrio daripada universitas ini, itu dimulai jauh sebelum itu, yaitu sejak tahun 1983. Rencana awal pendirian Akademi Pertanian. Ketika itu yang menjadi bupati adalah Bapak Malik Ridwan Badai. Beliau adalah orang yang sangat visioner, beliau adalah orang yang sangat hebat dan sangat punya komitmen terhadap pendidikan. Oleh karena itu beliau bentuk sebuah yayasan untuk menghadirkan sebuah perguruan tinggi di Aceh Barat ketika itu, yaitu 1983. Dan pada tahun 1984 turun izin operasional pendirian Akademi Pertanian di Melabuh. Nah, itu awalnya 1984. Nah, dalam perjalanannya tentu ya yang namanya sekolah ya itu mesti dibina dengan serius. Dan alhamdulillah memang ketika itu orang-orang tua kita sangat tinggi sekali komitmen mereka untuk mengembangkan pendidikan di Aceh Barat ini. Nah, dalam perjalanan kemudian tahun 1996 diperjuangkan apa yang disebut dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Karena sudah banyak yang lulusan sarjana muda ketika itu, maka sudah banyak lulusan akademi ketika itu, maka mereka sudah bekerja. Dan waktu itu memang sebagian besar yang kuliah itu adalah para pegawai. Jadi oleh karena itu pada tahun 97 turunlah izin operasional untuk
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Nah, ketika itu ceritanya begitulah. Nah, di sambil itu ada juga yang lahir yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, ya. Nah, waktu itu nama yayasannya adalah Yayasan Tengku Dirundeng. Yayasannya. Nah, pada saat itu lahirlah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam. Nah, kemudian sekarang menjelma menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, STAIN namanya sekarang di Melabu. Nah, itu juga akhir tahun 2014 dinegrikan. Nah, kemudian perjalanannya tumbuhlah sekolah tinggi lainnya. Nah, pada tahun 2006 turun izin operasional untuk Universitas Teguh Umar. Itulah ceritanya, sehingga sebenarnya Dies Natalis kita selalu kita lakukan pada tanggal 10 November. Itu Dies Natalis karena itu menggambarkan kapan UTU ini lahir, begitu ya. Nah, ini suatu perjalanan yang saya katakan perlu kita ingat terus karena sejarah itu begitu penting bagi kita. Dies itu begitu setiap tahun kita laksanakan itu di bulan November. Nah, itu tetap kita lakukan. Nah, yang menjelang kita lakukan ini adalah kapan UTU itu negeri, itu juga perlu kita lakukan. Nah, kenapa? Karena juga kita sambil mereview apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita kerjakan, apa prestasi yang telah kita raih, dan apa saja hambatan-hambatan yang kita lalui. Dengan melihat seperti itu, maka dengan sangat mungkin lebih mudah bagi kita lah untuk bisa memperbaiki diri. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang memang sempurna. Kita juga nggak sempurna. Kita juga terus berusaha agar yang terbaik. Nah, ini bisa terjadi hanya cara mereview apa yang terjadi dan bagaimana hambatan-hambatan yang telah kita lalui, lalu bagaimana memperbaikinya. Setiap tahun kita harus mengevaluasi diri kita. Nah, saya ulangi, tahun 2014, 1 April, UTU ini negeri. Nah, dari situlah tombak sejarah kita mulai sebagai negeri. Tapi kalau sejak swasta, kita tetap akui, kita hargai, kita hormati, itu dimulai pada tahun 2006. Oke. Nah, pada saat itu ya, begitu negeri kan ada persyaratan rektornya itu harus dari PNS yang aktif ya. Nah, karena itu perpanjangan tangan menteri. Kalau tadinya kan perpanjangan tangan yayasan itu mungkin tak mewajibkanlah PNS menjadi rektornya. Nah, begitu UTU negeri maka nggak ada pilihan lain, segera harus dibentuk struktur baru yang memang harus diisi oleh seorang rektor yang pangkatnya cukup dan PNS. Nah, ketika itu pada tanggal 28 Mei saya dilantik sebagai rektor Universitas Teguh Umar, gitu ya. Nah, dari situlah kita secara resmi berjuang ya, bagaimana kita menempatkan mendesain sebuah master plan. Karena master plan itu adalah rencana induk kita jangka panjang. Master plan ini kan sifatnya jangka panjang sekali ya. Nah, ini sangat penting pada tahap-tahap sangat awal ini, karena kita harus tahu dulu kita sebenarnya mau kemana ini. Kampus ini dulu dihadirkan untuk apa? Apa cita-cita Godfather kita, orang-orang tua kita tuh dulu sebenarnya mau menghadirkan kampus ini untuk apa? Nah, itulah saat itu kita coba membayangkan, mereview, lalu melihat ke belakang. Sebenarnya dulu pada saat awalnya lahir itu kan basisnya itu pertanian, core-nya itu berarti pertanian. Ya, begitu kan? Itu kita lihat historis aspek ya. Di samping itu juga kita harus lihat dari sisi sosiologis kan. Masyarakat kita masyarakat pertanian. Nah, kemudian lagi yang satu, bagaimana dengan pasar juga begitu. Kita hari ini masih impor begitu banyak kebutuhan hasil pertanian. Jadi karena itu nggak salah kalau kita memfokuskan kembali kepada apa yang dulu menjadi harapan-harapan orang tua kita, bahwa di Melabuh harus ada pendidikan yang berkaitan dengan pertanian. Nah, itu sebabnya kenapa core kita pilih adalah agro menjadi basis kita, dan juga marine, karena apa? Negara kita negara maritim, negara kita negara agribisnis, negara agro, negara agraris. Nah, ini menjadi penting di dasar kita. Nah, pada saat itu kenapa orang tua kita Pak Malik Ridwan Badai itu memilih pertanian? Karena ketika itu Bapak Presiden, Gubernur Aceh itu namanya Pak Ibrahim Hasan, memang sudah membagi dua Aceh ini, zona industri dan zona pertanian. Zona industri di sebelah utara, zona pertanian di sebelah barat. Nah, itu dulu Pak Ibrahim Hasan telah membagi dua wilayah kita, zona Aceh.
Karena Aceh ini harus dibangun dengan cara-cara yang fokus. Yeah. Pak Ibrahim Hasan orang yang hebat, dia sangat brilian, sangat visioner, melihat bahwa Aceh ini akan maju kalau dia itu kita fokus ke barat kita adalah pertanian, fokus di utara adalah kita di industri ketika itu. Nah, makanya ketika itu Pak Malik Ridwan Badai mengajak bagaimana kita harus ini agar pertanian kita sukses berkembang dengan baik seperti luar negeri, maka pertanian ini harus dibangun dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan asal kalau nanam aja siapa aja bisa, tetapi bagaimana agar produktivitasnya tinggi. Nah itu menjadi dasar asal dulu awal pikirannya seperti itu. Lalu kemudian baik itu kita diskusi pada saat saya jadi rektor pertama sekali. Nah basis itulah kita mulai. Tapi kita tidak lagi bicara mengenai meskipun itu masih terus kita lakukan, membahas tentang bagaimana meningkatkan budidaya hasil pertanian, budidaya hasil perikanan. Tetapi jauh daripada itu kita harus pikirkan hilirisasi daripada hasil budidaya tersebut. Hasil pertanian itu tidak cukup dengan hanya menghasilkan hasil pertanian, tapi juga kita bicara bagaimana menghilirisasi dari hasil pertanian sehingga jadilah dia itu the end product yang siap dikonsumsi. Kita lihat ya, negara-negara Eropa itu produk-produk mereka itu kan basisnya ya saya lihat juga nggak kalah di sektor pertanian. Misalnya gini, bicara coklat. Yeah. Nah kita sebenarnya dia nggak bisa lepas dengan hasil kakao yang kita hasilkan. Nah mereka misalnya Switzerland itu meng-create dia menjadi coklat. Celakanya nilai tambah yang dihasilkan ketika diprocessing dari bahan baku ini kakao ini menjadi coklat itu tinggi sekali nilai tambahnya. Yeah. Justru kaya mereka gara-gara berbasis raw material kita yang diolah. Nah hari ini kita bicara mengenai minyak makan misalnya, itu kan seharusnya nggak ada alasan kita bermasalah minyak makan. Karena apa? Kita basis kita di sawit. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak menghasilkan minyak sawit. Kan bahan baku minyak makan yang paling umum sekarang dilaksanakan sekarang berbasis kepada minyak CPO, minyak sawit. Bukan tidak boleh dari sumber-sumber lain, tapi kan ini yang kita punya yang sekarang ini, kenapa kita tidak lakukan hilirisasi yang lebih banyak? Nah ini sebabnya kenapa ini nggak boleh tidak. Kita harus paham bahwa nilai tambah terbesar di hilirisasi. Oleh karena itulah UTU ketika itu menyepakati, Ustaz Kumar menyepakati di antara senat universitas dan semua teman-teman di kampus, kalau begitu core kita pilih hari ini basisnya pertanian. Atau dengan lebih lengkapnya kita sebut dengan agro and marine industries. Itu industri pengolahan maksudnya, hilirisasi maksudnya, berbasis agro, berbasis juga maritim. Itu ideanya. Karena kita mengarah kepada itu, kita fokus di situ, berarti kita harus berpikir secara bersama-sama. Bicara mengenai industri itu bicara multidisiplin. Kita nggak lagi bicara dengan tidak hanya lagi bicara mengenai bagaimana membudidaya pertanian, bagaimana budidaya perikanan, tapi juga bicara mengenai pasar. Pasar butuh apa hari ini? Pasar butuh minyak makan. Nah lalu kita nggak cukup menghasilkan CPO, tapi juga kita hasilkan bagaimana kita ekstrak, kita olah, kita jadikan CPO itu, kita ubah dia menjadi katakan saja minyak makan. Kemudian juga banyak sekali turunan daripada minyak dari CPO ini, dari sawit ini banyak sekali, termasuk katakanlah bahkan ya itu mentega, bahkan yang lebih ini lagi minyak yang bisa menggerakkan diesel dan sebagainya, bahkan bisa menghasilkan bisa diturunkan menjadi hal-hal yang misalnya sabun dan banyak sekali, ada puluhan jenis. Dari CPO itu. Iya betul. Karena itu ya kita bicara di situ sebenarnya hari ini. Artinya kita bicara pasar bicara dengan multidisiplin ilmu yang lebih luas. Kita harus paham bagaimana marketing. Kita harus paham bagaimana apa yang disebut dengan processing. Kita harus paham ya kalau bicara processing kita bicara mesin, alat pengolahannya. Jadi makanya di UTU juga ada nih mesin. Nah bagaimana juga pemanfaatannya untuk katakanlah yang lebih jauh lagi gizi kita. Gizi itu kan basisnya hasil pertanian. Gizi itu basisnya hasil perikanan. Jadi itu sebabnya kenapa di kampus UTU itu ada program studi gizi. Nah, apa tujuannya? Karena memang bahan bakunya gizi itu ada di sektor
agro dan marine, dan ada processing di sana. Ada teknologinya. Jadi kita mau fokus di agro industri. Jadi kita fokus di situ, berarti dengan melibatkan semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Nah, oleh karena itulah kenapa kita di UTU ini selalu bicara terintegrasi. Karena kalau kita nggak bicara terintegrasi, berarti terlepas ilmu itu masing-masing berdiri sendiri. Kita tahu bahwa dalam dunia ini tidak ada ilmu yang super. Tidak ada ilmu dia yang paling hebat. Semua ilmu itu penting. Semua ilmu itu punya kelebihan. Semua ilmu itu dia punya kekuatan-kekuatan masing-masing. Dan sebenarnya dia akan lemah jika dia masing-masing. Kapan dia kuat? Ketika dia diintegrasikan. Makanya di kampus UTU saya selalu katakan bahwa yang mana yang paling hebat? Yang paling hebat adalah orang yang mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu yang berkaitan tadi untuk kepentingan tertentu. Kalau kita bicara mengenai agro and marine industry, industri berbasis agro dan marine, berarti ada sejumlah bidang ilmu di situ yang kita integrasikan. Ilmu-ilmu itu diintegrasikan, makanya kita di UTU ini kita mengenal namanya kurikulum terintegrasi. Jadi mata kuliah yang itu yang berkaitan kita coba padukan. Makanya di kampus UTU ini semua program studi ada mata kuliah yang berkaitan dengan agro and marine industry. Di prodi apapun. Karena kita harus keroyok. Nah, itu sebabnya kita fokus. Jadi saya lihat kalau mau maju sebuah apapun entitas, maka entitas tersebut harus fokus. Fokus dan fokus. Tapi fokus itu dengan melibatkan berbagai perspektif. Makanya kalau kami di kampus Universitas Tuku Umar, kami selalu dorong itu dosennya itu harus saling berinteraksi, berintegrasi untuk membahas suatu aspek. Karena nggak ada dunia ini setiap satu masalah itu bisa diselesaikan oleh satu bidang ilmu, nggak ada. Jadi setiap masalah mesti dilihat dari berbagai perspektif. Lalu dikombinasikan, disatukan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mencapai tujuan. Jadi pertanyaan kamu tentang katakanlah bagaimana bisa menghasilkan prestasi ini, kuncinya hanya satu, yaitu bagaimana mengintegrasikan orang-orang hebat dalam suatu kegiatan. Jadi orang-orang hebat ini ada dari berbagai bidang ilmu. Nah, kita integrasikan untuk membahas sesuatu aspek. Nah, itu sangat kuat sekali. Daya dorongnya sangat kuat karena dia melibatkan semua ahli-ahli di bidangnya. Lalu tugas kita mengintegrasikannya. Nah, setelah kita bikin master plan mengenai tadi yang saya katakan core kita adalah agro and marine industry, barulah kita bergerak. Nah, lalu target kita apa nih? Dari core tadi. Target kita core ini harus menginspirasi dunia. Harus menginspirasi dan harus dijadikan referensi dunia untuk di situ di masa depan. Nah, jadi visi kami di UTU adalah ingin menjadi sumber inspirasi dan referensi. Nah, di sektor apa? Di sektor agro and marine industry. Jadi jelas, clear bahwa jika UTU suatu saat dirujuk oleh orang lain, disitasi oleh orang lain, dijadikan referensi orang lain, atau bisa menggugah usaha-usaha bisnis dimanapun dengan adanya tumbuhan-tumbuhan di UTU, itu sebenarnya pencapaian visi UTU itu semakin nyata. Nah, itu jadi jelas itu yang disebut dengan visi kami. Nah, oleh karena itu untuk bisa mencapai itu secara lebih mudah, di UTU kita integrasikan sejumlah bidang ilmu. Nah, lalu juga gedung kita kita satukan dalam satu gedung besar. Nah, kami punya gedung yang panjangannya mungkin tahun depan akan siap, sedang ditambahkan lagi. Itu dalam gedung itu panjangnya hampir 500 meter. Satu gedung itu dia 4 tingkat. Dan itu bisa lebih 10.000 menampung mahasiswa dalam sebuah gedung besar tersebut. Nah, di situ ada semua program studi dan kami memang punya cita-cita. Kita mau fokus di prodi itu saja. Kita tidak perlu berbanyak-banyak seperti orang sampai puluhan, ratusan segala macam. Kita mau fokus di situ saja. Kita core kita agro industri. Kalau begitu berapa prodi cukup? Kalau kita anggap 20 prodi seperti ini cukup, ya cukup itu saja dulu. Nah, kita harus perkuat di situ karena dengan cara begitu core kita akan mudah tercapai. Bagaimana kalau ada tawaran-tawaran dengan prodi lain? Kita lihat dulu cocok nggak kita. Pertambangan misalnya itu lari daripada dari kita. Itu kita sabar dulu, kita lihat dulu masih nanti ke depan. Tapi untuk hari ini kita harus berbasis, kalau kita bicara energi, berbasis kepada agro, berbasis kepada alam. Misalnya kalau bicara mengenai jalan listrik, itu bisa dengan tenaga angin, bisa dengan tenaga gelombang, itu marine. Juga bisa dengan bahan biofuel, misalnya dari bahan baku sawit. Nah, itu energi juga yang menghasilkan. Apa yang tidak bisa kita selesaikan
dengan yang ini saya kira hampir semua bisa kita selesaikan dengan cara kita memfokuskan diri di agroindustrial tadi. Kalau bicara mengenai orang sehat, nah orang itu sakit kenapa? Pola makannya yang nggak benar. Kalau begitu di sana harus ada orang yang bisa mempromosikan apa yang mesti dimakannya. Maka di sana ada disebut dengan Kesmas, ilmu kesehatan masyarakat. Bagaimana agar masyarakat sehat? Nah, jadi dia lebih ke preventif. Jadi makan apa, berapa kali sehari, apa kombinasinya sehingga dia itu bisa sehat. Jadi saya ulangi lagi pertanyaan kamu tadi, bagaimana cara sehingga UTU ini bisa mencapai lebih cepat target-targetnya? Karena kami di UTU selalu mengintegrasikan sejumlah ilmu untuk hal tertentu. Karena kami yakin sekali bahwa setiap apapun permasalahan daripada masyarakat kita, mesti kita integrasikan dengan berbagai bidang ilmu ini sehingga kita akan lebih kuat untuk mencapai tujuan tadi. Demikian. Benar, Pak. Memang sangat panjang tapi sangat lengkap nih Pak penjelasannya ya. Alhamdulillah. Yang tadi saya tangkap yang kenapa walaupun di usahanya yang masih belia ini tapi dia sudah bisa meraih prestasi salah satunya itu dengan integrasi multidisiplin, evaluasi, fokus dan juga lainnya Pak ya. Betul, baik betul. Pak, kita akan lanjut lagi Pak setelah break ini. Syedalon tetap di live Facebook serambi news.com dan juga tetap setia mendengar Setia Serambi FM. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi.